Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Jemaat GKI Klasis Solo yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur untuk hari baru anugerah Tuhan pada hari ini, dan kita akan memaknai segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kemuliaan-Nya. Kita akan bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan-Nya untuk kita mendengar sapaan Tuhan yang akan menjadi pedoman di dalam kita menjalani kehidupan kita pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari baru anugerah Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Bapa sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk segala kepercayaan Tuhan pada hari ini untuk kami kerjakan. Ya Allah, ketika Engkau memberikan kepada kami kehidupan pada hari ini, Engkau menghendaki supaya kami boleh memaknainya untuk menyatakan kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan, kepedulian Tuhan bagi sesama kami yang Engkau tempatkan di sekeliling kami. Bapa di surga, kiranya mereka yang berharap kepadamu, mereka akan melihat Engkau hadir kepada mereka. Mereka yang menantikan sapaan-Mu, mereka akan mendengar Engkau menyapa mereka dengan lembut. Dan mereka yang menantikan uluran tangan-Mu, mereka pun akan mendapatkannya ketika Engkau memakai kami menjadi alat-Mu untuk menyatakan segala kebaikan dan kemurahan-Mu kepada mereka. Tuhan, perlengkapi kami supaya keberadaan kami di antara sesama kami boleh membuat mereka mengalami kasih-Mu dan mengenal-Mu, bahwa Engkau ada bersama dengan mereka dan tak pernah meninggalkan mereka. Firman Tuhan yang akan Engkau nyatakan kepada kami hari ini, kiranya boleh melandasi segala aktivitas yang akan kami lakukan. Berikan kepada kami hati yang terbuka untuk menyambut firman-Mu, dan berikan kepada kami hati yang setia dan taat untuk melakukan segala kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Ulangan pasalnya yang ketiga, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Juga pada waktu itu, aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga, dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
pastinya kita akan setuju jika kita mendengar ada seseorang yang melakukan sesuatu karya yang besar, lalu kemudian dia mendapatkan sebuah penghargaan. Seseorang yang bekerja dengan keras, lalu dia mendapatkan gaji yang lebih besar. Seseorang yang melakukan karya-karya yang baik, lalu kemudian mendapatkan hadiah. Kita pasti akan setuju, karena kita akan berkata, ya itu memang sudah selayaknya, itu memang sudah seharusnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang tidak mengenal karya-karya yang dilakukan oleh seorang yang disebut namanya Musa? Memang ketika kita membaca pada Keluaran di awal-awal, ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan, beberapa kali Musa dengan alasannya menolak. Musa berusaha untuk menghindar dari panggilan itu. Musa berusaha untuk bukan dia yang melakukan karya itu, bukan dia yang mengerjakan bagian itu, tetapi orang lain saja. Namun pada akhirnya Musa menerima panggilan itu. Pada akhirnya Musa pergi ke Mesir. Dan Musa berusaha keras, berjuang keras, dan dengan pertolongan Tuhan, Musa bisa membawa bangsa Israel untuk menyeberangi Laut Teberau. Tetapi perjalanan itu masih belum selesai. Perjalanan itu baru dimulai, dan panjang perjalanan yang harus ditempuh. Berbagai macam tantangan, berbagai macam persoalan, berbagai macam hambatan juga dihadapi oleh Musa sebagai seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel berhadapan dengan kesukaran, tiap kali mereka menyalahkan Musa, karena mereka berpikir bahwa oleh karena Musa lah, maka mereka harus berada dalam keadaan sukar itu. Dan ketika Tuhan itu marah kepada bangsa Israel sebagai seorang pemimpin, Musa selalu pasang badan. Musa selalu berkata kepada Tuhan supaya Tuhan tidak murka kepada bangsa Israel. Tuhan tidak menghukum bangsa Israel. Tuhan tidak marah kepada bangsa Israel. Apa yang dilakukan oleh Musa ini tentu adalah sebuah karya yang luar biasa. Perjuangan yang begitu luar biasa. Bukan hal yang mudah berhadapan dengan bangsa Israel, yang bahkan Tuhan sendiri mengatakan bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal, bangsa yang keras kepala. Tetapi Musa dengan segala keberadaan dirinya, Musa selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa itu. Kalau Tuhan marah kepada bangsa itu, bahkan Musa yang selalu pasang badan untuk bangsa Israel. Seorang pahlawan bagi bangsa Israel. Bahkan tidak berlebihan rasanya kalau kita berkata Musa adalah pahlawan sejati bagi bangsa Israel. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam teks yang kita baca tadi, pada ayat yang ke-23, di sana dikatakan juga pada waktu itu, aku mohon kasih karunia daripada Tuhan. Demikian. Musa memohon kasih karunia kepada Allah. Untuk apa? Supaya dia diizinkan untuk berada di negeri yang dijanjikan oleh Allah bagi bangsa Israel. Untuk diizinkan menyeberang sungai Yordan.
dan menikmati negeri yang baik, yang dikatakan negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Dan rasanya tidak berlebihan, kan? Bukankah dia adalah seorang pahlawan sejati, seorang pejuang yang luar biasa? Pengorbanannya begitu besar bagi bangsa Israel. Mulai dari ketika berjuang untuk membawa bangsa itu menyeberangi Laut Teberau, sampai dengan perjalanan panjang yang berhadapan dengan berbagai macam kesukaran. Tidak ada makan, tidak ada air, dan juga persoalan-persoalan yang lain yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan. Tetapi ternyata jawaban Allah adalah cukup. Artinya bahwa Musa memang tidak akan pernah memasuki negeri perjanjian itu. Musa memang tidak akan pernah menyeberangi sungai Yordan itu. Musa hanya diizinkan oleh Allah untuk melihat negeri yang dijanjikan oleh Allah bagi bangsa Israel. Tidak pernah masuk, tidak pernah menikmati, tetapi hanya diizinkan oleh Allah untuk melihat seperti apa negeri yang dikatakan berlimpah-limpah dengan susu dan madunya itu, negeri perjanjian itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau menurut Bapak, Ibu, dan Saudara, harusnya Musa merespon apa yang Allah katakan itu dengan sikap bagaimana? Sebagai manusia, tentu kita akan berkata, ya kok seperti itu? Musa berhak untuk itu. Musa layak untuk menerima itu. Dan mungkin jika itu adalah saya, atau Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita akan marah karena kecewa. Mungkin kita akan berkata, Tuhan itu tidak adil. Mungkin kita akan menjadi, lalu kemudian menyalahkan bangsa Israel yang membuat dia kehilangan kesempatan untuk masuk ke negeri perjanjian itu, atau menyalahkan siapa saja yang ada di sekelilingnya. Tetapi meski dia adalah pahlawan sejati bagi bangsa Israel, dia memiliki hati seorang hamba. Sehingga ketika Allah berkata kepadanya, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Musa tidak marah, Musa tidak menyalahkan, entah itu menyalahkan Tuhan, entah itu menyalahkan bangsa Israel, atau menyalahkan dirinya sendiri bahkan. Dia tidak kecewa, tapi dia menerima. Sekalipun dia tidak pernah menikmati negeri perjanjian itu, dan dia hanya melihat, dia hanya menyaksikan dari jauh, tetapi dia tidak kecewa dan marah terhadap Tuhan. Justru pada saat itu juga Tuhan memberikan tugas kepada Musa untuk mempersiapkan pemimpin pengganti dirinya. Bukankah itu sesuatu hal yang kalau terjadi kepada kita, bisa saja kita akan makin marah dan kecewa. Karena apa? Karena ketika kita meminta sesuatu yang menurut kita itu adalah hak kita, kita layak untuk menerimanya, tetapi justru pada saat itu juga Tuhan memberikan tugas, persiapkanlah pemimpin yang baru, yang akan menjadi pengganti dirinya, pengganti Musa, untuk membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke negeri perjanjian. Tuhan berkata kepada Musa, kuatkanlah dan teguhkanlah hati Yosua, karena Yosua lah yang akan menjadi pemimpin bangsa Israel pengganti Musa, menyeberangi sungai Yordan, masuk
ke negeri perjanjian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bagian firman Tuhan pada hari ini, dari seorang Musa kita belajar. Dia memiliki sikap hidup yang luar biasa. Sebagai seorang pahlawan, dia berani untuk pasang badan untuk bangsa Israel. Dia menjadi pelindung bagi bangsanya. Dia menjadi pemimpin yang sekalipun juga ada keterbatasan, tetapi dia selalu ada bagi orang-orang yang dipimpinnya. Namun di sisi yang lain, dari bagian firman Tuhan ini, kita juga belajar, sekalipun dia adalah pejuang, pahlawan yang besar, tetapi dia tetap memiliki hati seorang hamba yang taat, yang tunduk kepada apa yang Allah katakan kepada dirinya. Sehingga ketika Allah itu menyatakan kepadanya, dia memiliki permohonan, tetapi permohonan itu tidak bisa dipenuhi, tidak diberikan kepadanya, justru dia harus mempersiapkan seorang pemimpin pengganti dirinya. Dia tetap dengan ketaatannya melakukan perintah Tuhan itu. Tidak kecewa, tidak marah, dan tidak menyalahkan siapapun atas semuanya. Mari kita bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan ini. Kalau Allah bertindak demikian terhadap Musa, bukan oleh karena Tuhan tidak mengasihi Musa pasti. Tidak semua harapan dan keinginan, tidak semua yang menurut kita itu adalah hak dan kita layak, kita bisa mendapatkannya. Tetapi pasti di balik semua itu ada hal yang baik, bahkan teramat baik, yang mungkin pada saat itu belum bisa kita melihatnya. Tapi pada waktunya kita akan tahu. Belajar dari bagian ini, mari kita menjadi orang-orang yang tetap setia melakukan panggilan kita. Punya hati seorang hamba. Di dalam karya kita, mungkin kita adalah seorang pejuang, mungkin kita adalah pahlawan. Tetapi jangan sampai kehilangan hati seorang hamba. Sehingga ketika kita merasa sudah begitu banyak karya besar kita lakukan, lalu kita menjadi tinggi hati dan tidak lagi taat dan hormat kepada Allah. Bekerjalah sebagai seorang pejuang yang hebat. Layanilah sebagai seorang pahlawan yang besar. Tetapi milikilah hati seorang hamba yang taat dan tunduk kepada kehendak dan juga apa yang Allah ingin untuk kita perbuat di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena di dalam segala keterbatasan kami, Engkau mempercayakan karya-karya untuk kami lakukan. Terima kasih karena Engkau memperlengkapi kami. Dan pada hari ini kami boleh belajar dari bagian firman Tuhan. Berikanlah kepada kami hati seorang hamba yang tetap taat dan setia untuk melakukan kehendak-Mu dan menerima segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami tidak menjadi kecewa dan marah, tapi kami belajar untuk mengerti bahwa di balik semuanya itu, Engkau memiliki rancangan yang baik, baik untuk kami dan juga untuk semua orang yang ada di sekeliling kami. Hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di dalam setiap perjuangan yang dilakukan, baik oleh para pemimpin kami maupun juga oleh para dokter, para medis, para relawan, para donatur, bahkan yang dilakukan oleh seluruh rakyat di negeri ini.
yang bersatu hati bergandeng tangan untuk mengatasi pandemi yang sampai hari ini masih terjadi. Ya Allah, kiranya Engkau memberkati. Apapun bagian yang kami lakukan, seberapapun yang bisa kami lakukan, Tuhan berkenan untuk memberkati, menjadi sarana untuk pemulihan itu terjadi bagi bangsa kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap gereja Tuhan yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah negeri ini, di dalam situasi dan kondisi bangsa seperti saat ini. Biarlah kami boleh tetap berkarya, kami boleh tetap menjadi alat Tuhan untuk melakukan panggilan kami, menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami, dengan apa yang Engkau percayakan kepada setiap gerejamu, biarlah itu boleh dipakai untuk menyatakan kasih Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Bapa di surga, kami ingin menyerahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam tangan kasih-Mu. Engkau menyertai setiap langkah kaki kami dan setiap karya tangan kami, kiranya Engkau memberkati. Tuhan akan senantiasa hidup di dalam hidup kami, dan kami akan tetap tinggal di dalam, sehingga hidup kami menghasilkan buah bagi kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.